Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Study from Home Part 1. Ya, pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai turunan fungsi aljabar, yaitu bagian pertama mengenai definisi turunan fungsi. Sebelumnya kita harus mengetahui kenapa kita harus mempelajari turunan fungsi. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari mempelajari turunan fungsi, yaitu pemodelan titik air. Titik air yang dimaksud di sini bisa titik air hujan yang kemudian dianalisis oleh suatu software sehingga membentuk gelombang seperti ini. Apa sih kegunaan pemodelan titik air ini? Jadi pemodelan titik air yang menggunakan konsep turunan maupun integral itu dapat membantu kita dalam membuat desain alat, misalkan desain mesin karburasi, desain mesin printer, desain tutup panci, desain pasang badan pesawat. Kemudian selain itu, di bidang ekonomi, kalau kalian anak IPS terutama kalau di perusahaan itu untuk menentukan biaya produksi minimum atau keuntungan maksimum suatu barang. Selain itu, turunan fungsi juga dapat digunakan untuk menentukan nilai limit tak tentu. Nilai limit tak tentu ini yang nanti setelah kalian substitusi itu hasilnya 0/0. Biasanya kalian kerjakan menggunakan pemfaktoran, tapi nanti saya ajari di pertemuan kedua dengan menggunakan teorema L'Hopital. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diambil dari mempelajari turunan fungsi. Mari kita ingat kembali. Pada pertemuan sebelumnya, seharusnya kita telah mempelajari tentang limit fungsi. Jika ada limit fungsi 2x plus 3 untuk x mendekati 3, berapakah hasilnya? Tentu ini sangat mudah. Tinggal kalian substitusi 3 yang ada di sini ke dalam fungsi yang ada di sini. Sehingga 2 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 9, maka nilai limitnya adalah 9. Lalu bagaimana jika bentuknya contoh seperti ini? Kalian perhatikan dulu, apakah yang di dalam fungsi ini dapat disederhanakan? Jika iya, maka hasilnya seperti ini. Hanya hilang kemana? Hanya tidak hilang, tapi saling membagi habis. Jadi H dibagi H itu 1. Seperti kalau 2 dibagi 2 pasti 1. 3 dibagi 3, 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Limit 3 untuk X mendekati 1 adalah 3. Ini menggunakan sifat limit. Silahkan nanti dibuka dulu jika lupa. Nah, ini yang merupakan materi pokok kita. Definisi turunan fungsi. Setiap barang yang ada di dunia ini pasti bisa didefinisikan. Definisi dari turunan fungsi sendiri apa? Definisinya adalah jika ada suatu fungsi y sama dengan f(x), maka turunan fungsi tersebut itu dapat dinotasikan atau disimbolkan dengan f aksen x atau y aksen x atau dy per dx. Jadi boleh memilih salah satu yang didefinisikan dengan menggunakan limit, yaitu turunan fungsi aljabar sama dengan limit f(x plus h) dikurangi f(x) per h untuk h mendekati 0. Ini adalah definisi utama dari turunan fungsi. Contoh, dengan definisi tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 2x. Definisi yang di awal tadi kita tulis terlebih dahulu. Turunannya sama aja limit f(x plus h min f(x per h). Kita perhatikan, f(x) yang ada di sini sama dengan f(x) yang ada di soal. Maka kita perlu mencari f(x plus h). Jika f(x) sama dengan 2x, maka kalian perhatikan, yang ada di dalam kurung ini x, di sini juga x. Kalau ini saya ganti dengan f2, x-nya 2, f2, maka di sini x-nya diganti 2, jadi 4. 2 kali 2.
Maka kalau di sini X, di sini X, jika berubah X di sini menjadi fx plus H, maka X di sebelah kanan juga akan berubah sesuai dengan yang ada di kolom ini. Jadi 2, X-nya kamu ganti dengan X plus H. Tinggal kalian kalikan setiap sukunya dengan 2. 2 dikali X, 2X. 2 dikali H, 2H. Sehingga diperoleh fx plus H sama dengan 2x plus 2H. Tinggal disubstitusi di sini. Hasilnya seperti ini. Fx plus H-nya 2x plus 2H dikurangi Fx sendiri 2x per H. Kemudian perhatikan yang pembilang. Apakah ada yang saling mengeliminasi? Ya, benar. 2x dikurangi 2x sama dengan 0. Maka tinggal 2H. 2H per H. Ingat sebelumnya, H dibagi H itu saling habis membagi. Maka 2 dikali 1. Limit 2. Untuk H mendekati 0, maka sama dengan 2. Ya. Contoh kedua, sama caranya. Yuk, cuma ini menggunakan fungsi kuadrat. Dicari dulu fx plus h. Fx-nya x pangkat 2, maka fx plus h, x yang ada di sini diganti dengan x plus h, maka jadi x plus h pangkat 2. Hasilnya bukan x kuadrat ditambah h kuadrat, tapi harus kalian jabarkan. X plus H dikali X plus H. Kalau di sini pangkat 3, maka ada 3X plus H kali X plus H kali X plus H. X plus H kali X plus H itu perkalian 2 suku. X kali X, X kuadrat. X kali H, XH. H kali X, XH. Maka XH-nya ada 2. H kali H, H kuadrat. Maka hasil Fx plus H sama dengan X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Tinggal kalian substitusi ke sini. Jadi, Fx plus H, X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat dikurangi Fx. Fx-nya X kuadrat. Kalian perhatikan di pembilang ada yang bisa saling mengeliminasi? Ya, X kuadrat. Di sini negatif X kuadrat dikurangi X kuadrat, maka hasilnya 0. Sehingga tinggal 2XH plus H kuadrat. Kalian perhatikan, ini kalau kalian masukkan H dengan 0, maka akan menghasilkan 0 per 0, maka harus disederhanakan. Kita lihat dulu. Setiap suku ini mengandung H, maka bisa dikeluarkan H-nya. H, biar jadi X, 2XH, maka dikali 2X. H kuadrat itu H kali H. Ya, jadi bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Setelah ini, H, ini karena perkalian, maka ini boleh kita habis bagi. H dengan H berarti 1. 2X plus H kali 1, maka hasilnya tetap 2X plus H. Kemudian substitusi, hanya mendekati 0, berarti ini 0. 2X plus 0, maka hasil dari turunan Fx sama dengan X kuadrat adalah 2X turunannya. Jelas ya? Nah, ini kalian coba. Saya akan langsung bahas ya. Ada 3 soal. Caranya sama. Kita akan menggunakan definisi untuk mengerjakan turunan pertama. Nah, tentukan turunan pertama jika Y sama dengan 4X. Y itu tadi sama dengan Fx ya. Y itu sama dengan Fx. Definisi di depan tadi. Sama, cari terlebih dahulu Fx plus H. Jika Fx-nya sama dengan 4X, maka Fx plus H tinggal kalian ganti X yang ada di sini dengan X plus H. Disesuaikan ya. Berarti 4X plus H. Dikalikan setiap sukunya. 4 kali X, 4X. 4 dikali H plus 4H. Tandanya mengikuti. Tinggal kalian substitusi keduanya di persamaan ini. Fx plus H-nya 4X plus 4H dikurangi Fx. Fx-nya 4X. Dilihat,
Apakah ada yang saling mengeliminasi? 4x dikurangi 4x? 0. Betul, maka hasilnya yang atas atau pembilang tinggal 4H. 4H per H, H dibagi H, 1. Maka tinggal limit 4 untuk H mendekati 0 yaitu 4. Maka turunan pertama Y sama dengan 4X adalah 4. Selanjutnya, tentukan turunan. Ya, ini yang nomor 2. Sama caranya, tulis dulu 4x kuadrat. Maka kita perlu cari fx plus h. Fx plus h, x yang di sini diganti dengan x plus h. Maka 4 kali x plus h kuadrat. Jika seperti ini, yang dikuadratkan adalah yang di dalam kurung. Oke, jadi x plus h dikali x plus h. Boleh 4-nya dikalikan ke sini dulu, atau kamu kalikan x plus h dengan x plus h terlebih dahulu. Jika x plus h dikali x plus h, maka hasilnya sama dengan yang di depan tadi. X kali x kuadrat, x kali h, x dikali h, xh juga dibalik sama ya. H dikali h, h kuadrat. Tinggal 4-nya kamu kalikan ke setiap sukunya, sehingga diperoleh 4x kuadrat, x plus h kali x plus tambah x plus h sama aja 2xh. 2xh dikali 4, 8xh ditambah 4h kuadrat ya. Maka hasil ini dan ini tinggal kalian substitusi. Menghasilkan seperti ini. Ini fx plus h, ini dikurangi fx-nya. Kalian perhatikan, pasti ada yang mengeliminasi satu sama lain. 4x kuadrat min 4x kuadrat, ya 0. Maka diperoleh hasilnya yang pembilang ini dan penyebut ini. Jika disubstitusi 0 per 0, maka pasti ada yang bisa disederhanakan. Ini dan ini mengandung H, maka hanya bisa dikeluarkan. H dikeluarkan biar jadi 8xh, berarti dikali 8x. Biar jadi 4h kuadrat, maka hanya dikali 4h. Setelah ini H dibagi H, 1. Sehingga hasil akhirnya limit 8x plus 4h, H mendekati 0. Maka tinggal kalian substitusi hanya 0, berarti 4 kali 0, 0. 8x tetap 8x. Maka turunan dari Y sama dengan 4x kuadrat adalah 8x. Kuis yang terakhir, soal ketiga, sama ya caranya, 2x plus 2 fx-nya, maka x plus h-nya yang dimasukkan, digantikan cuma yang mengandung x, maka 2x yang di sini berubah jadi 2x plus h, plus 2-nya tetap ada di belakang, tidak masuk di sini ya, tetap sendiri di sini karena tidak mengandung unsur x. Kemudian tinggal dikalikan 2 kali x, 2x, 2 dikali h, tambah 2h, tambah 2. Sudah ketemu ini, tinggal kita substitusi. Ya. Jadinya seperti ini. Fx plus h-nya 2x plus 2h plus 2 dikurangi, harus dikurung ya, karena di sini lebih dari satu suku. Dikurangi fx-nya, 2x plus 2h. Sehingga diperoleh ini pengurangannya dikalikan ke setiap sukunya dulu. Berarti negatif 2x, ini dan ini negatif 2. Kalian perhatikan 2x akan mengeliminasi 2x sehingga 0 untuk 2 dengan yang ini. Dikurangi 2 juga 0. Sehingga hasil akhirnya limit 2h per h itu sama saja kayak yang awal tadi, sama aja 2. Jelas ya sampai sini? Nah, ini salah satu link yang ada di YouTube. Kalian bisa cari link-link terkait yang bisa membantu kalian untuk mempermudah memahaminya. Nah, lalu bagaimana jika panjang seperti ini? Karena akan sulit, maka kita tidak akan kerjakan dengan definisi, tapi dengan sifat-sifat yang akan kita pelajari di pertemuan kedua. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kalian memahaminya dan apa yang kita pelajari bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.